Oke, akhirnya gua bakal lanjutin lagi cerita Solo Leveling Season 3 Part 2 cuy. Bagi yang belum nonton part satunya, silakan kalian tonton dulu cuy. Nah, beberapa saat setelah tes kemarin, pas di rumah si Jinwoo ngerasa bahwa dia ini lebih ganteng, anjay, lebih sigma. Terus dia pun ngasih tahu ke adeknya bahwa Jinwoo ini bakal buat guild baru dengan nama Solo Guild. Nah, ngedengar hal itu tentunya si Jin ngerasa geli dong. Karena kan si Jinwoo tarung sama bayangannya gitu, otomatis dia udah nggak solo lagi. Terus di sini adeknya ngerekomendasiin nama guild Jin beserta filosofinya. Nah, ngedengar hal itu si Jinwoo pun setujulah sama idenya si Jin cuy. Nah, sementara itu di tempat lain si Cha lagi salting sendiri cuy. Ingat-ingat kejadian kemarin, kayak dia ini nggak mau jujur gitu sama perasaannya sendiri cuy. Nah, di sini si Cha tiba-tiba ngalamin kejadian aneh. Nggak tahu flashback atau gimana ya. Pokoknya dia ini kayak masuk ke alam bawah sadar gitu. Lalu di sana dia ketemu Hunter Min Byung-gyu. Di sini dia bilang bahwa si Jinwoo butuh pasukan lebih banyak lagi katanya. Wah, ini apakah yang bakal terjadi ke depannya coy ya? Nah, di tempat lain, Selner bersama Adam sedang melapor kepada Direktur Hunter Amerika yaitu David Brennan tentang hal yang terjadi kepada Sung Jinwoo. Sambil gemetaran, dia bilang bahwa Jinwoo punya kekuatan yang tak terbatas, kegelapan itulah. Nah, ngedengar hal itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh David adalah memberikan batu kemis kepada Jinwoo agar dia mau gabung ke dalam Serikat Hunter Amerika. Batu kemis adalah peninggalan dari seekor naga yang bernama Kemis Sang Naga. Jadi 8 tahun lalu Gate tingkat S pernah muncul di daerah Amerika. Tidak ada hunter yang bisa membunuh naga itu. Nah, disinilah istilah hunter tingkat nasional muncul bagi orang yang berhasil membunuh Kemis Sang Naga itu cuy. Beberapa hari kemudian, pas si Jinwoo ini lagi diskusi sama si Jinho. Oh iya, BTW di sini ternyata si Cha ditolak ya, karena katanya si Jinwoo butuh orang lain gitu. Nah, tiba-tiba mereka didatengin sama orang-orang dari Knight's Guild atau Guild Kesatria yang diketuai oleh Park Jung-soo. Kedatangan mereka ke sini adalah buat minta bantuan ke si Sung Jinwoo karena baru-baru ini muncul gate yang sangat besar. Jadi bisa jadi gate itu adalah tingkat A. Nah, karena di guild mereka nggak ada satupun hunter tingkat S, akhirnya mereka pun minta bantuan lah ke si Jinwoo agar mereka bisa dapat izin dari asosiasi. Di sini proses negosiasi terjadi. Awalnya si Jung-soo ini nawarin bahwa si Jinwoo bakal dapat 20% keuntungan dari raid ini. Tapi si Jinwoo nolak. Dia malah mau hasilnya dibagi 50-50 lah. Nah, alhasil kerjasama ini pun disepakati asal Jinwoo bisa ngalahin bos di dalam gate itu. Nah, keesokan harinya mereka pun datang ke tempat gate-nya yang berlokasi di Busan. Nah, setelah cukup berkenalan dengan beberapa hunter, akhirnya mereka pun masuk ke dalam gate itu cuy. Nah, setelah masuk, mereka kini berhadapan sama monster yang bernama Two-Head Ghoul atau biasa disebut dengan Undead. Yang pada intinya kalau di gate tingkat bawah, monster ini biasanya jadi bos dungeon gitu. Itu berarti jika kali ini monster itu muncul di awal, maka bisa dipastikan kedepannya bakal banyak monster undead yang bakal muncul. Pertarungan mereka pun cukup sengit cuy. Tapi berkat kerja sama yang baik, akhirnya mereka pun berhasil ngalahin monster itu. Nah, tak lama dari itu muncullah gerombolan undead yang lain. Tapi di sini kayak ada yang aneh cuy. Biasanya kan mereka suka langsung nyerang gitu tiap kali ada musuh. Tapi kali ini mereka malah diem. Jadi seolah-olah mereka lagi ketakutan sama sesuatu gitu. Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba si Jinwoo merasakan sesuatu tengah terjadi kepada Jin Dia pun mutusin buat pergi dulu. Sebagai gantinya, dia manggil Beru buat ngebantu mereka semua. Pada awalnya mereka ini kayak nggak yakin gitu. Tapi di sini Jinwoo bilang daripada enggak sama sekali gitu. Dan ya pada akhirnya Jinwoo pun pergi ke tempat si Jin cuy. Nah, benar aja ternyata di sekolahnya Jin sedang terjadi sesuatu di luar dugaan cuy. Awal mula kejadiannya, jadi ada 3 orang anak yang kayak lagi disuruh gitu sama gurunya buat ngambil sesuatu ke ruang kelas yang udah lama enggak kepake. Nah, pas mereka masuk, mereka dikejutkan dengan kemunculan gate. Pada awalnya salah satu dari mereka nyoba buat jangan khawatirin soal gate itu gitu, karena pada dasarnya gate hanya bisa dimasuki sama hunter doang. Tapi pas salah satu dari mereka ngedekat gate itu,
itu tiba-tiba keluar orc yang langsung ngebantai mereka semua. Nah setelah itu para orc ini pun ngebunuh siapapun yang ada di depannya cuy. Nah di sini ada salah satu dari mereka yang nyoba buat ngelapor kejadian ini ke asosiasi hunter. Tapi ya mereka juga butuh waktu gitu buat datang ke sekolah itu. Alhasil para orc ini berhasil ngebuat para siswa lari ketakutan. Mereka juga ngebunuh para siswa yang ditemuinya. Lalu ketika mereka sampai di suatu kelas, salah satu dari mereka kayak ngerasain suatu kekuatan yang keluar dari seorang cewek gitu. Dan cewek itu adalah Jin Ah cuy, adiknya si Jinwo. Alhasil dia pun langsung nyoba buat nyerang si Jin Ah. Tapi untungnya muncul prajurit bayangan si Jinwo yang berhasil ngelindungin si Jin Ah cuy. Mereka pun berhasil mengalahkan beberapa orc yang nyoba buat nyerang si Jin Ah cuy. Nah kemudian salah satu dari orc itu melapor ke ketua mereka gitu yang bernama Groktar tentang munculnya warrior Hygor yang nyoba buat ngelindungi manusia. Dan pada akhirnya Groktar lah yang berhadapan langsung sama prajurit bayangan si Jinwoo. Pertarungan pun dimulai. Tapi di sini prajurit Jinwoo sama sekali nggak bisa mati. Tubuhnya bakal pulih meskipun diserang berkali-kali. Akhirnya si Groktar pun nyuruh anak buahnya buat nyerang prajurit Jinwoo. Sedangkan dia mau ngebunuh manusia yang ada termasuk si Jin Ah karena dia ngerasain sihir yang muncul dari tubuh Jin Ah. Nah pas si Groktar ini lagi nyekik si Jin Ah, tiba-tiba dia ngerasain sesuatu yang tengah menuju ke tempatnya. Plek lah dia ngelepasin Jin Ah kan. Nah sambil ngerasa ketakutan dia bilang sesuatu datang, sesuatu yang mengerikan. Dia pun nyuruh anak buahnya buat ngehindar cuy. Dan yang datang itu adalah Sung Jinwo. Akhirnya tibalah pertarungan si Jinwoo ngelawan para kroco itu cuy. Nah singkat cerita semua bawahan si Groktar berhasil dibunuh. Sebelum ngebunuh si Groktar, Jinwoo nanya dulu apa alasan mereka ngebunuh manusia gitu. Lalu si Groktar pun ngejawab bahwa dia dapat perintah di kepalanya buat ngebunuh manusia. Tapi pas dia berhadapan sama si Jinwoo, perintah itu nggak muncul sama sekali. Itu berarti isi kepala si Groktar nganggap bahwa si Jinwoo ini bukan manusia cuy. Dan ya setelah obrolan itu akhirnya si Groktar pun dibunuh cuy. Sementara itu di dalam dungeon, Park Jong-soo selaku Master Guild lagi khawatir karena takut prajurit Jinwoo malah berbalik nyerang mereka gitu. Tapi rasa khawatir itu hilang ketika Beru memberikan kepala Death Knight, ditambah lagi dengan teman-temannya yang malah semakin bersemangat. Akhirnya si Jong-soo pun mutusin buat ngelanjutin pertarungannya. Nah beberapa saat kemudian mereka pun didatangi sama bos dungeon yang bernama Archlich. Monster itu sangat kuat karena katanya dulu pernah ngebantai semua orang dari guild asal China. Keadaan jadi semakin kacau karena monster-monster undead mulai bermunculan lagi. Lalu tiba-tiba Beru muncul dan langsung berhadapan sama bosnya cuy. Nah sebelum bertarung si Lich ini nanya kenapa prajurit langsung Sun Monrak yang datang menyerang kami? Sun Monrak memilih kami sedangkan kau tidak terpilih. Lalu si Beru pun langsung nyerang monster itu. Sambil nyerang dia bilang, mau mati banyak bicara. Anjay. Dia pun nyabut jantungnya kali. Dan seketika itu si Archlich tadi langsung menghilang bersamaan dengan prajurit-prajuritnya cuy. Dengan begitu raid kali ini berhasil diselesaikan. Nah setelah insiden di sekolah tadi, Jinwoo pun pulang bareng sama ketua hunter Korea Go Gun-hee. Di sini dia nyerahin data grafik kemunculan gate di area Seoul dan seluruh dunia yang selama 6 bulan terakhir kian meningkat. Bukan cuma itu, katanya jumlah orang yang terbangkit juga mulai meningkat. Jadi seolah-olah menyimbangkan dengan banyak munculnya gate akhir-akhir ini gitu. Nah di sini Jinwoo pun ngerasa hal aneh udah terjadi cuy. Lalu di sini Gun-hee pun nyerahin dokumen resmi dari Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Jerman dan yang lainnya yang minta kontrak dengan Sung Jinwoo cuy. Lalu si Gun-hee pun bilang bahwa dia akan melakukan apapun asal si Jinwoo bisa tetap tinggal di Korea. Lalu si Jinwoo pun minta diizinkan untuk melakukan raid sendirian untuk kedepannya. Pada awalnya Gun-hee bingung karena jumlah minimum guild itu bertujuan demi keamanan para anggotanya. Tapi ya pada akhirnya dia bakal berusaha agar si Jinwoo mendapatkan hak istimewa itu. Nah setelah itu Gun-hee pun langsung pergi ke kantor pusat asosiasi hunter Korea untuk membicarakan perihal Sung Jinwoo. Pada awalnya mereka menolak karena sama saja berarti mereka mihak ke si Jinwoo gitu. Tapi Gun-hee pun bilang bahwa guild dari seluruh dunia sedang menginginkan Sung Jinwoo karena kekuatannya. Tentunya Korea juga tidak mau kehilangan si Jinwoo. Lalu kemungkinan terburuknya adalah gimana kalau jadinya gate tingkat S tiba-tiba muncul di Korea. Maka
kepada siapakah mereka harus minta pertolongan. Nah, di tempat lain, Jinwoo kedatangan seorang cewek bernama Yoo So-hyun yang ternyata dia adalah sepupunya si Jinho. Dia adalah seorang hunter tingkat A dan dia diajak gabung oleh Jinho karena Guild Ah-jin membutuhkan anggota pendiri. Karena dia seorang model, Jinho pun nanya kalau misalkan dia gabung ke Guild Ah-jin, otomatis dia bakal viral. Apa nggak masalah gitu kan? Lalu So-hyun pun nggak masalah sama sekali katanya. Nah, di sini si So-hyun pun minta vote bareng si Jinho buat diupload di sosmednya. Dan alhasil uploadan dia dilihat oleh si Cha Hae-in. Wah, ada yang cemburu nih. Nah, beberapa hari kemudian, Guild Ah-jin pun diberi izin bisa melakukan raid tanpa minimum anggota. Dan ini adalah raid perdana bagi guildnya. Dan ternyata di sini si Wo Jin-chul juga ikut bareng si Jinwoo dan Jinho karena dia diminta oleh Go Gun-hee untuk memantau si Jinwoo. Akhirnya mereka pun masuklah. Nah, karena ini adalah gate tingkat A, si Wo Jin-chul pun kayak kaget gitu cuy. Karena prajurit Sung Jinwoo bisa dengan mudah mengalahkan monster tingkat A. Dia sampai tercengang ngeliat kehebatan Igris yang bisa ngeluarin pedang petir. Karena sihir petir hanya bisa dipakai oleh hunter tingkat tinggi gitu. Nah, selain melawan musuh, Jinwoo juga nyuruh prajurit-prajuritnya buat ngebersihin mayat dan juga nambang all. Mereka biasanya menyebutnya dengan one man raid. Lalu, tak lama kemudian, bos dari dungeon ini pun muncul. Di sini Jinwoo narik sebagian prajuritnya karena kalau terus mengandalkan prajuritnya, dia takut kemampuan bertarungnya akan hilang gitu. Lalu bertarunglah si Jinwoo ngelawan bos itulah. Dan singkat cerita, tanpa bersusah payah, Jinwoo pun berhasil mengalahkan si bos itu cuy. Dengan begitu, raid perdana Ah-jin Guild berhasil diselesaikan cuy. Nah, pas pulang, si Jinwoo kan lagi di parkiran kantornya. Di sini dia ngelihat Hunter Cha lagi di sana juga gitu. Mereka pun ngobrol lah. Terus di sini si Cha bilang mau ngomongin sesuatu yang penting. Dalam hatinya sih dia bilang gini, apa maksud foto selfie dengan Yoo So-hyun gitu? Maksudku anggota baru. Apa yang membuat perempuan itu lebih unggul dariku? Sudah jelas S-rank lebih hebat dari A-rank. Mungkin mereka berdua pacaran. Nah, tapi ya si Cha nggak beranilah ngomong gitu kan ya. Di sini dia bilang bahwa dia dapat pesan dari Min Byung-joo soal kekuatan hunter Sung Jinwoo. Nah, Jinwoo pun ngajak masuk ke kantornya karena ini adalah obrolan yang penting gitu. Nah, pas di dalam si Cha pun ngelanjutin ceritanya. Jadi waktu itu si Cha ini tiba-tiba ngedengar suara si Min Byung-joo. Dia bilang bahwa si Jinwoo harus berhati-hati dengan kekuatannya. Seseorang menarikku dari kegelapan tanpa akhir. Tapi yang kembali hidup tidak seperti diriku sendiri. Kesadaran dan pikiranku memang ada. Hanya saja aku merasa mataku gelap dan bergerak sesuai keinginannya. Namun perasaan bahagiaku melayaninya disusul dengan ketakutan. Ya, yang pada intinya dia ngerasain sesuatu yang mengerikan dari kekuatan si Sung Jinwoo cuy gitu. Sementara itu di daerah Shinjuku, Jepang telah muncul gate yang sangat besar. Dan bisa dipastikan bahwa gate itu adalah gate tingkat S. Pihak Asosiasi Hunter Jepang tengah sibuk memperdebatkan cara menghentikan gate itu karena jumlah hunter tingkat S mereka berkurang semenjak raid Pulau Jeju. Jadi solusi mereka adalah memanggil hunter tingkat nasional. Tapi karena belakangan ini tingkat kemunculan gate mulai naik, otomatis hunter tingkat nasional juga tidak selalu bisa membantu. Terlebih lagi bayaran untuk hunter tingkat nasional sangatlah mahal coy. Akhirnya salah satu dari mereka, Reiji Sugimoto, memutuskan untuk meminta bantuan hunter tingkat atas yang berasal dari Rusia yang bernama Yuri Orlov. 3 hunter rank S Jepang mendatangi kediaman Orlov untuk bernegosiasi. 3 orang itu adalah Reiji Sugimoto, Kanae Tawata, dan juga Minoru Hoshino. Yuri Orlov adalah seorang hunter tingkat S yang sangat terkenal dengan kemampuan barriernya. Dia menawarkan harga 10 juta dolar per hari. Sebagai bonus, dia akan sekalian membereskan dungeon itu. Dia juga sedikit unjuk bakat di hadapan Reiji dengan mengeluarkan barrier kepada Kanae dan juga Minoru yang membuat hunter tingkat S seperti mereka tidak bisa bergerak sama sekali cuy. Dan ya, pada akhirnya pihak Asosiasi Hunter Jepang menyetujui kontrak dengan Yuri Orlov cuy. Nah, terus pas mereka berdua lagi raid yang kesekian kalinya, si Jinho pun ngebahas soal gate tingkat S yang muncul di Jepang. Jinho nanyalah apakah si Jinwoo nggak dapat permintaan apapun gitu. Terus si Jinho jawab bahwa dia dapat permintaan itu.
tapi ada hal lain yang harus dia selesaikan. Dan hal yang dimaksud adalah pergi ke kuil Kartenun untuk mendapatkan jawaban dari kekuatan si Jinwoo. Nah, keesokan harinya dia pun pamit ke ibunya buat pergi ke dungeon yang sudah diberitahu lokasinya. Dan lokasi yang dimaksud adalah sekolahnya Jin-ah. Untung aja sekolahnya ditutup karena kejadian gate kemarin-kemarin. Di sini Jinwoo pun bilang ke penjaga di sana bahwa gate ini berbahaya. Tapi pengawas itu bilang bahwa ini hanyalah gate tingkat C gitu. Dan ternyata sudah ada hunter yang masuk ke dalamnya sekitar 2 jam yang lalu. Nah, meskipun begitu Jinwoo pun tetap masuk sambil bilang bahwa kalau raidnya berlanjut maka semuanya akan mati. Dan benar saja, di dalamnya sekelompok hunter tengah kebingungan dengan gerbang yang gak bisa dibuka. Lalu Jinwoo pun datang sambil bilang bahwa di balik pintu itu ada sebuah perangkap. Dia bilang bahwa dia adalah survivor double dungeon, dan mulai dari sini Jinwoo lah yang bakal ngegantiin mereka karena tempat ini sangat berbahaya gitu. Nah, lalu salah satu dari mereka pun ngotot bahwa mereka udah ngebeli dungeon ini dan dia bakal maksa buat tetap masuk. Lalu pas orang itu baru masuk beberapa langkah, tiba-tiba dia diserang sama sebuah patung gitu. Tapi untungnya orang itu berhasil diselamatkan oleh Jinwoo. Jinwoo pun menegaskan bahwa di dalam sana pasti akan sangat berbahaya. Dia pun nyuruh mereka buat pergi lalu ngelapor ke asosiasi hunter bahwa double dungeon telah muncul. Akhirnya Jinwoo pun masuk ke kuil itu. Jauh berbeda dari yang sebelumnya, kini Jinwoo dapat merasakan pancaran energi yang berasal dari seluruh patung yang ada di sana. Dan Jinwoo juga menyadari bahwa seseorang yang mengendalikan semua patung di sini adalah patung yang lagi megang sebuah peraturan ini, cuy. Nah, tiba-tiba patung itu bicara kayak nyambut kedatangan si Jinwoo gitu. Jinwoo pun nanya apakah dia adalah monster. Lalu patung itu menyangkalnya dengan bilang bahwa yang harusnya ditanya itu Jinwoo sendiri. Lalu dia pun bilang bahwa sekarang saatnya ujian terakhir. Jika Jinwoo berhasil, dia akan diberitahu semuanya. Nah, di sini Jinwoo pun berniat buat ngeluarin prajurit bayangannya. Tapi perintah itu bisa dengan mudah dibatalkan oleh patung itu. Akhirnya Jinwoo pun harus mengalahkan semua patung itu dengan kekuatannya sendiri. Dia pun akhirnya bertarung dan bertarung. Kemudian si patung itu bilang bahwa dengan tubuh manusia kekuatan Jinwoo ini udah bisa dibilang hebat gitu ya. Akhirnya dia pun nyuruh patung yang paling besar untuk melawan Jinwoo. Bersama dengan itu dia bilang saatnya menyembah sang dewa. Nah, meskipun nggak bisa manggil prajurit bayangan, bukan berarti Jinwoo nggak bisa make skill-skillnya. Alhasil dia pun make skillnya buat ngejadiin beberapa patung sebagai pelindung dari serangan patung yang paling besar. Dia pun berniat buat nyingkirin yang paling besar dulu karena dianggap merepotkan gitu ya. Tapi hal itu tentunya tidak akan mudah. Meskipun menggunakan dagger yang katanya bisa memotong apapun, ternyata hanya bisa menimbulkan gorisan kecil di bagian wajah patung itu. Akhirnya Jinwoo pun langsung meninju bekas retakan itu dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan akhirnya dia pun bisa menembangkan patung dewa itu. Setelah itu barulah dia menyingkirkan patung-patung yang lebih kecil. Sudah jelas pertarungan ini membuat kekuatan Jinwoo makin meningkat, cuy. Tapi ujian masih belum berakhir karena dialah ujian terakhirnya. Lalu tiba-tiba sistem bilang bahwa jika tidak mengalahkan musuh dalam kurun waktu 10 menit, maka jantung Sung Jinwoo bakal berhenti gitu. Nah, ngelihat hal ini, Jinwoo pun bertanya siapa sebenarnya patung itu. Lalu patung itu pun ngejawab bahwa dia adalah arsitek sistem. Dengan kata lain, dialah si sistem itu yang selama ini udah nuntun si Sung Jinwoo, cuy. Sementara itu di asosiasi hunter, ketika Woo Jinchul sedang berdiskusi dengan Go Gunhee mengenai gate yang tengah diatasi oleh para hunter, di sini tiba-tiba Woo Jinchul mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Dan isi dari telepon itu adalah berita munculnya double dungeon dan juga Sung Jinwoo yang sudah ada di dalamnya. Nah, tak butuh waktu lama, akhirnya Woo Jinchul beserta yang lainnya tiba di lokasi gate. Tapi sebelum masuk, dia merasakan hawa dingin yang begitu kuat yang membuatnya cukup merasakan kengerian yang sangat besar gitu. Nah, balik lagi ke pertempuran Jinwoo melawan The Architect System. Kita sebut aja arsitek ya, yang biar simpel gitu. Nah, setelah memperkenalkan dirinya, si arsitek ini langsung melancarkan serangannya yang membuat Jinwoo terhantam sangat kuat. Sambil merasa puas, dia pun bilang, hahaha, Subarashi, Hontou ni Subarashi.
kau melampaui perkiraanku. Nah, Jinwo pun langsung membalas pukulan itu yang mampu membuatnya terpukul mundur. Di sini Jinwo nanya lagi nih, kenapa si arsitek ini harus membuat sistem dan kenapa si Jinwo yang terpilih? Terus di sini si arsitek ngejawab bahwa sebenarnya dia menentangnya. Dia hanya merancang dan menjalankan sistem itu demi suatu tujuan. Tak terasa waktu tersisa 6 menit lagi dan kini arsitek harus menggunakan mode seriusnya. Dia pun mengeluarkan berbagai senjata untuk melawan Sung Jinwoo. Tapi seiring berjalannya pertarungan, seluruh indera Jinwoo semakin meningkat. Dia bisa merasakan semua senjata yang dipegang oleh arsitek. Bahkan dia juga bisa membaca semua gerakan si arsitek. Hal itu pun membuat arsitek kebingungan. Hal itu karena dia udah serius gitu. Tapi kenapa Jinwoo malah makin kuat? Nah, di sini Jinwoo juga berhasil motong salah satu tangannya. Singkat cerita, waktu tersisa tinggal 3 menit. Si arsitek pun membangkitkan kembali patung-patung yang udah dikalahkan si Jinwoo sebelumnya. Tapi dengan mudah Jinwoo bisa menghempaskan semua patung-patung itu. Tak lupa Jinwoo juga menyerang si arsitek. Dia berhasil memotong beberapa tangannya yang pada akhirnya si arsitek pun berhasil dipojokkan cuy. Akhirnya dia pun mengaku kalah. Sesuai janji, dia bilang bahwa jawaban dari semuanya ada di dalam diri Jinwoo sendiri. Lalu muncullah permintaan sistem yang bertuliskan, data yang tersimpan di dalam ingatanmu akan dibuka. Anda terima gitu. Nah, tanpa pikir panjang, Jinwoo pun menerima permintaan sistem itu. Tiba-tiba jiwa Jinwoo itu dibawa ke suatu tempat yang dimana di sana terdapat banyak sekali monster gitu. Makhluk-makhluk yang pernah dilihat sebelumnya semuanya ada di sini. Terlihat dari atas langit muncul gate yang sangat banyak. Dari gate itu muncul ribuan makhluk berwarna perak dan juga bersayap. Sung Jinwoo memanggilnya prajurit perak. Dari sinilah mereka pun berperang cuy. Mereka pun saling bertarung. Namun prajurit perak yang mengungguli keadaan. Nah, tapi para prajurit perak tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu. Dan sesuatu itu adalah sosok Shadow Monarch yang memanggil seluruh pasukan bayangan dari para monster yang telah tumbang. Nah, pertempuran pun kini berubah menjadi prajurit hitam melawan prajurit perak. Dengan kekuatan prajurit bayangan yang abadi, kini keadaan berubah. Hanya dengan satu orang saja, kini keadaan jadi berbalik. Sudah dipastikan bahwa prajurit hitamlah yang akan menang cuy. Lalu tak lama kemudian muncullah sebuah gate yang sangat besar. Dari dalam gate itu muncullah monster-monster lain dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi yang anehnya adalah prajurit bayangan dan monster itu malah saling bertarung. Padahal ini adalah peperangan antara prajurit hitam melawan prajurit perak gitu. Itu berarti para prajurit bayangan tidak memihak siapapun. Lalu di menit-menit terakhir, Sang Monarch tengah berhadapan langsung dengan pemimpin dari monster itu. Mereka pun sedikit membicarakan tentang pengkhianatan dan pada akhirnya Sang Monarch membunuh pemimpin monster itu. Lalu di sini POV Jinwoo tiba-tiba pindah ke si Monarch dan yang baru saja dia bunuh adalah Raja Iblis Baran. Dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah topeng Shadow Monarch terbuka dan ternyata di dalamnya adalah Sung Jinwoo. Nah, selain itu tiba-tiba ada jantung hitam yang muncul di sebelah jantung aslinya si Sung Jinwoo coy. Nah, yang belum paham nanti gua jelasin di akhir coy. Sementara itu Wo Jinchul dan hunter lainnya telah sampai di gerbang kastil. Lalu pas mereka masuk, Choi Jong In ngerasa kaget, ternyata patung-patung itu sudah hancur. Nah, melihat hal itu, si arsitek pun bilang, "Ningen, apa ini? Aku tidak ingat mengundang manusia." Terus dia pun bilang, "Diam, kau akan mengganggu tidur sang raja," gitu. Nah, kemudian salah satu dari mereka pun diserang oleh si arsitek hingga sekarat. Akhirnya pertarungan dimulai. Si arsitek pun membangkitkan patung-patungnya untuk menghadapi mereka. Tapi patung-patung itu bukanlah tandingan mereka. Bahkan pukulan si Wo Jinchul sama sekali tidak berdampak terhadap patung itu. Tidak hanya itu, kekuatan Cha-Hae-in juga tidak berguna sama sekali cuy. Lalu di sini Choi Jong In mencoba menyadarkan Jinwoo dengan sihir apinya. Tapi upaya itu berhasil digagalkan oleh si arsitek. Nah, singkat cerita, pas si Cha ini lagi berhadapan langsung dengan si arsitek, si Cha pun berhasil terkena serangan di bagian tangannya. Tapi meskipun begitu, mereka belum menyerah dan terus berusaha untuk menyadarkan Sung Jinwoo. Lalu pas si arsitek melihat prajurit bayangan di tubuh si Cha, dia pun menghentikan serangannya. Lalu bilang, "Berdasarkan peraturan di tempat ini, kau tidak dapat keluar. Tapi ada satu cara, karena raja telah meletakkan bayangan padamu. Untuk apa kau kemari? Apa hubunganmu dengan Sung Jinwoo?" Lalu si Cha menjawab, "Teman,
Teman, semuanya untuk menyelamatkan Sung Jinwoo, bukan keinginan sang raja. Aku akan memberimu kesempatan. Hari ini, di tempat ini, satu dari monark yang mulia akan turun ke dunia ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyaksikan momen mulia dalam sejarah ini. Tapi, manusia selain kau akan mati di sini. Lalu, tiba-tiba, hah? Siapa bilang? Tiba-tiba Jinwoo langsung menghajarnya cuy. Ngeliat hal itu tentunya si arsitek heran karena Jinwoo bukanlah raja yang asli. Dengan kata lain, si Jinwoo tidak dirasuki oleh sang monark yang asli gitu. Meskipun ada jantung hitam di tubuhnya, tapi Jinwoo tetaplah Jinwoo gitu cuy. Nah, menyadari hal itu, si arsitek jadi tahu bahwa Raja Bayangan telah mengkhianati para monark. Dia pun membangkitkan lagi para patung-patung yang sudah tumbang, lalu mengancam kalau Jinwoo ngebunuh si arsitek, maka tidak akan ada yang menghentikan patung-patung itu. Dan juga jika saja Jinwoo ngebunuh si arsitek, maka dia akan kembali ke level terendahnya, yaitu rank E cuy. Nah, ngedenger hal itu, Jinwoo tidak gentar sama sekali karena sebelumnya dia sudah memikirkan tentang hal ini. Lalu si arsitek pun mengeluarkan sistem-sistem yang lain agar si Jinwoo bisa dikendalikan. Tapi anehnya sistem itu malah menolak akses administrator. Dengan kata lain, Sung Jinwoo sudah menelan sistem itu sendiri. Ya, pada akhirnya si arsitek pun berhasil dibunuh cuy. Dan akhirnya Raid Double Dungeon berhasil diselesaikan. Mereka pun keluar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan juga ada sekitar 20 hunter dinyatakan mati dalam insiden ini. Lalu di sini Wo Jinchul nanya kenapa si Jinwoo bisa tahu ada double dungeon di sini gitu. Kemudian si Jinwoo menjawab bahwa permintaan yang ada di kepalanya yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sebagai orang awam, Wo Jinchul pastinya nggak ngerti apa yang dikatakan sama Sung Jinwoo. Nah, terus si Cha juga nanyain keadaan Sung Jinwoo dan dia bilang bahwa dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba dia pun jatuh pingsan cuy. Oke, barangkali ada yang masih belum paham ya. Jadi peristiwa yang dilihat si Jinwoo tadi itu merupakan perang di masa lalu antara para monster melawan prajurit perak. Nah, para petinggi monster itu disebut monark, sedangkan para petinggi dari prajurit perak disebut rulers. Nah, untuk monark sendiri itu ada banyak dan salah satunya adalah Shadow Monarch. Kemudian nama asli dari Shadow Monarch itu adalah Asborn. Itu sebelum si Jinwoo ya. Kalau kita balik lagi ke obrolan antara si Jinwoo dan juga si arsitek yang membahas mengenai kenapa si arsitek memilih si Jinwoo. Kemudian di sini arsitek menjawab bahwa dia tidak memilihnya melainkan menentangnya. Nah, usut punya usut, orang yang memilih langsung si Jinwoo buat jadi Shadow Monarch itu adalah si Asborn gitu. Terus kalau kita lihat ke peperangan yang tadi yang dilihat si Jinwoo, si Shadow Monarch ngebunuh pemimpin dari monster itu, yaitu Raja Iblis Baran. Dan ternyata si Raja Iblis Baran ini adalah salah satu dari para monark cuy. Makanya nanti ke depannya si Jinwoo atau Shadow Monarch bakal dicap sebagai pengkhianat oleh para monark yang lain. Ini sebenarnya spoiler ya, tapi ini udah terlanjur bahas spoiler ya, jadi harus gimana lagi ya. Itu sepemahaman gue cuy. Kalau masih ada yang belum paham atau kurang jelas, kalian bisa baca sendiri di sejarahnya di wiki fandom Solo Leveling cuy. Bersambung.